Selamat hari ini semuanya, balik lagi sama gua Abu di channel Syam Garage. Teman-teman semua bisa dilihat di sebelah gue ini adalah mobil yang udah tua banget. Mungkin seumuran sama kakek kalian. Pastinya kita belum lahir ya. Mobil di sebelah ini mobil Fiat, yaitu Fiat 124 Special gitu. Mobil ini itu keluaran Italia bro, Fiat. Sekarang kita lihat bagian bodinya ya. Bisa dilihat bodinya ini semuanya itu kebanyakan kotak. Mengotak banget ya, emang zaman dulu tuh kayaknya belum mengenal lekuk-lekukan gitu ya. Jadi masih pakai penggaris gambarnya gitu. Nih ininya kotak, bodi sininya kotak. Pokoknya banyak kotak-kotaknya bro. Terus sekarang kita lihat bagian depannya. Nah dia di bempernya itu besi ya, dengan ciri khas zaman dulu itu ya pasti besi dan selalu banyak ornamen chrome. Di sini juga ada pengaman karetnya. Nah ini seinget gua nih bro, mobil ini tuh nggak pakai alis alis apa ya namanya ya, alis topi lampu ini nggak pakai gitu. Mungkin ini dipakai sama yang punyanya bro gitu. Nah kalau dilihat nih lampunya itu pakai dua ya, dan nyalanya juga tidak bersamaan. Kalau untuk low beamnya sendiri yang ini dan high beamnya yang ini. Nah untuk sen juga dia ada dua nih, ada di depan dan di sisi fender sebelah kiri dan kanan. Sekarang kita buka mesinnya ya. Nah, mesinnya sendiri masih asli, itu mesin Fiat ya teman-teman. Tuh, ini extra fan-nya sudah diganti dengan electric fan. Ini kayaknya pakai Karimun ya. Nah dia mekanisme buka kap mesinnya itu terbalik ya, nggak seperti pada mobil umumnya. Mungkin ini lebih umum pada mobil-mobil tua, biasanya sih dibalik seperti ini. Nah untuk karburatornya sendiri itu sudah diganti, ini pakai karburator Kijang. Tentunya sudah ada AC-nya. Kalau mobil zaman dulu belum ada AC-nya teman-teman, karena ini udah dipasangin AC gitu. Remnya sudah pakai model Boster. Kalau tadi kita udah lihat mesinnya, sekarang kita lihat bagian kaki-kakinya ya. Nah kaki-kakinya sendiri itu, ini pelek aslinya itu sebetulnya ring 13, tapi oleh pemilik sebelumnya atau pemilik sekarang yaitu udah diganti nih peleknya pakai pelek ring 14. Ini udah di chrome loh teman-teman, di chrome, ini bukan dipoles bikin chrome ala-ala, enggak. Ini bannya sendiri pakai 185 65 ring 14. Kalau bisa dilihat ini sekilas kayaknya udah dipendekin ya, tapi jadi nice gitu. Nah untuk mobil tahun 94, kebetulan ini mobil tahun 94. Jadi Fiat itu dikeluarkan, Fiat 124 ini dikeluarkan dari tahun 66 sampai dengan 74. Nah si Fiat ini mobil tahun 74, yaitu produksi terakhir. Untuk mobil tahun 70-an, sistem pengeremannya itu udah sangat canggih loh, yaitu depan belakang itu memakai disc brake teman-teman. Mobil sekarang aja pasti ada yang masih pakai tromol ya di bagian pengereman belakang ya. Tapi untuk mobil ini tahun 94 sudah memakai cakram depan belakang. Top. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Hampir terlewatkan. Sebelum kita masuk ke dalam dan sebelum kita buka mesinnya, sekarang kita lihat bagian belakangnya dulu nih. Nah, bisa dilihat seperti tadi gue bilang ya, itu bagian bodinya itu kotak.
kebanyakan kotak, mulai dari sini kotak, desain lampunya juga kotak, lalu ornamen chrome-nya ini juga kotak. Ya, ininya ada oval-ovalnya sedikit. Nah, ini Fiat 124S. S-nya itu spesial, pakai telur. Nah, ini juga kisi-kisinya itu kotak ya. Ini berfungsi loh teman-teman. Kalau sebelum ditutup ya, karena ini sekarang hanya variasi. Kebetulan udah pakai AC. Nah, bisa dilihat juga ini itu kotak ya teman-teman. Kacanya tuh kebanyakan kotak. Karena zaman dulu ya lagi-lagi masih pakai penggaris untuk mendesain suatu mobil. Nah, ini yang unik, buka ininya juga dia bisa langsung dibuka aja, tapi tetap pakai kunci ya bukanya ya. Di sini ada kuncinya. Kita buka bagasinya. Nah, bagasinya sendiri masih pakai kunci ya, jadi nggak ada tuas dari dalam gitu, nggak ada. Bentar. Bagasi ini luas banget loh teman-teman. Mungkin saya kasih lihat detailnya ya. Nah, ini itu bagasi belakangnya ya. Kalau luasan volumenya berapa, gue juga nggak tahu. Tapi ini luas banget ya. Dan ini akinya udah dipindahin ke belakang, gitu. Dan ini tangki bensinnya teman-teman. Tangki bensinnya, dan ini ban serepnya. Ban serepnya emang aslinya di sini. Ini kalau bisa kita lihat itu udah diganti temporary ya. Oke deh, kita lanjut ke bagian yang lainnya ya. Kalau tadi itu bagian belakangnya, sekarang kita ke bagian sampingnya. Nah, zaman dulu nih, talang air itu sudah pasti dari sononya, bukan aksesoris lagi ya. Kalau sekarang tuh aksesoris, plastik. Dan ini besi, chrome. Sininya ornamennya chrome. Door handle-nya juga ini chrome loh teman-teman. Dan ini bukan chrome kaleng-kaleng, bukan tempelan plastik ya, ini bener-bener besi. Sini juga chrome. Nah, kebetulan ini sudah ada spion. Pada tahun yang pertama kali keluar, sampai dengan mobil ini terakhir diproduksi, itu nggak ada spion. Tapi ini dipakaikan spion untuk mempermudah mobilisasi kalau kita nyetir ya. Gitu. Nah, yang tadi gue bilang itu, kalau mobil ini standarnya itu sudah pakai cakram belakang, itu emang pakai cakram belakang aslinya, bukan dirubah-rubah pakai cakram-cakraman. Gitu. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Nah, sekarang gue udah ada di dalam interiornya si Fiat 124 Special. Kalau bisa dibilang, ini posisi duduknya enak banget loh, nyantai banget. Ini kebetulan joknya itu sudah di retrim ya, pakai kulit sintetis, tapi ini hampir menyerupai dengan aslinya. Gitu. Ini setirnya sendiri, setir ya bisa dibilang nih setir gede ya. Dan ini belum power steering loh teman-teman, tapi untuk non power steering bisa dibilang itu ini enteng. Dan ini ciri khasnya si Fiat ya, kalau menurut gua itu bau setirnya itu bau tai kucing. Karena setirnya ini itu terbuat dari gading teman-teman. Ya, nggak salah kok, betul. Setir ini terbuat dari gading. Dan ini setir masih setir aslinya ya. Ini ada ornamen chrome-nya. Dan ini hanya 2 palang teman-teman. Gitu. Nah, untuk dashboardnya sendiri itu dia ini sebetulnya soft touch. Tapi di sini sudah ada retakan-retakan. Dan menurut gue lagi-lagi wajar. Karena untuk mobil yang udah tua banget gitu loh. Bahkan ini mungkin seumuran sama kakek kalian ya. Ini sudah pada retak. Ini masih bisa dimaklumi ya. Dan di sini kalau bisa dilihat ini itu kayu ya.
Ini panel wooden panelnya, dan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget gue, ini itu betul-betul kayu loh, bukannya plastik yang di water transfer printing yang bisa jadi kayu, nggak. Kalau ini betul-betul kayu gitu. Dan ini speedometernya itu dia hanya speedometer ya, ada temperatur, jarum bensin. Kebetulan jarum bensinnya sudah dirubah di sini ya, karena ini sudah tidak fungsi. Dan tidak ada RPM, teman-teman. Oh ya, ini transmisinya itu manual 4 speed. Dan seperti kebanyakan mobil Eropa, mundurnya itu masih ditekan lalu ke kanan ya. Tekan ke kanan. Gitu, kanan bawah. Eropa. Nah, kalau untuk kepraktisan, mungkin zaman dulu orang pada nggak aus kali ya. Sama sekali nggak ada cup holder. Sama sekali nggak ada. Jadi ya terima apa adanya aja. Nah, ini tempat penyimpanan juga cuma ada di sini. Tapi ini lumayan dalam. Sama ada asbak. Nah, ini asbaknya. Kebetulan mobil ini udah ditambahin AC ya. Dan tadi AC-nya itu dingin banget, teman-teman. Jos gundos kotos-kotos lah pokoknya. Untuk siang kita nggak bakal keringetan. Ini kenapa gue keringetan? Karena AC-nya nggak dinyalain. Gitu. Nah, untuk buka kacanya sendiri masih manual ya. Ini sebenarnya bisa dibuka, teman-teman. Cuman gue nggak mau buka. Jadi ini itu kalau mobil zaman dulu ya, kan karena nggak ada AC-nya, jadi ini bisa dibuka plate gini. Ininya madepnya ke belakang, jadi menyerok angin gitu loh. Jadinya anginnya lebih sepoi-sepoi gitu. Dan enaknya mobil ini ya, kalau kita bawa itu, kap mesinnya kelihatan dari ujung awal sampai dengan ujung akhir itu kelihatan. Jadi nggak takut nabrak. Dan asli ini enak banget loh. Duduknya tuh bener-bener santuy. Wah, jadi pengen punya. Oh ya, ini udah ada safety belt ya. Tapi ini modelnya bukan yang kalau kita tarik terus nanti kita balikin lagi itu narik sendiri ya teman-teman. Tapi ini kita setel. Dan ini juga tidak ada aslinya. Jadi ini seat belt pasangan. Nggak apa-apa ya, daripada nggak ada seat beltnya. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Oh iya, hampir kelupaan nih. Ini bangkunya bisa dimaju mundurin dan bisa direbahin ya. Tapi ini rebahinnya, rebahinnya itu di mana ya? Oh iya nih, ini ada pentolannya di sini dan ini ditarik, teman-teman. Nah, gitu. Dan gak ada headrest ya. Jadi kalau bisa jangan ditabrak di belakang deh. Bahaya, bisa patah leher. Nah, sekarang kita ke belakang yuk. Nah, sekarang kita udah ada di bagian penumpang belakang Fiat 124 Special. Nah, ini posisi mengemudi gue ya tadi. Kalau dilihat ini ya nggak lega-lega banget. Kebetulan tinggi gue 178 cm dan berat gue 100 kg. Ini kalau untuk jalan jauh kayaknya nggak rekomen deh. Gitu. Tuh, ini sama sekali nggak ada nggak ada space ya. Emang sih kakinya bisa masuk ke kolong, cuman kayaknya ini kalau lebih maju lebih enak deh. Gitu. Dan ini bangkunya tuh empuk banget loh, temen-temen. Bener-bener empuk gitu. Dan kebetulan tadi pas kita syuting ada bapak-bapak kayak kakek lewat nanya, Fiat ini tahun berapa? Gitu. Kita jawab 74. Dan tahu kata dia apa? Wah, dulu mobil ini enak banget dibawanya. Gitu. Dia jadi nostalgia masa muda dia ya. Nah, kalau bisa dilihat sekarang di sini ada handlebar ya namanya ya. Dan lampunya itu ada di sini ya teman-teman tuh. Di sini.
masih nyala semua. Dan di belakang lagi-lagi tidak ada headrest, tidak ada sabuk pengaman gitu. Mungkin zaman 74 leher orang kita masih pada kuat-kuat kali ya. Oh iya, dan di sini ada asbak ya. Asbaknya ada di kiri dan kanan. Jadi setiap penumpang bisa ngerokok dan bisa punya asbak sendiri. Bisa balapan puntung rokok mana yang paling banyak. Gitu. Nah ini udah di retrim ya. Ini percis jahitannya seperti aslinya tapi bahannya pakai bahan sintetis. Dan menurut gue itu masih worth it banget dibandingin dengan bahan aslinya ya. Bahan aslinya itu bahannya kayak karung teman-teman. Nanti kalau gue ada foto bahan aslinya, gue kasih di sini ya. Kalau ada, kalau nggak ada jangan minta. Oke, sekarang kita tes jalan aja langsung yang mobil ini ya. Oke teman-teman, kita sekarang udah di dalam Fiat 124 Special pakai telur. Bersama yang pawangnya nih bro. Ini pawangnya Om Adit nih. Om Adit itu keponakan dari Om Wenda. Ya, jadi selama Om Wenda tugas di Hong Kong, Adit ini yang nyara nih mobil. Ya, bisa dibilang. Makasih ya Om Adit ya, udah sempetin waktu nih. Makasih juga buat Om Wenda udah dipinjemin mobilnya buat di review. Gitu. Jadi ini mobil setiap hari lu pakai, yang lu yang rawat, gimana ceritanya? Ada kesan dan kesannya nggak? Ceritanya gimana ya? Ceritanya ya asik aja sih. Asik ya? Asik, banyak yang ngeliatin kan kita. Iya. Kalau bawa mobil tua itu banyak banget yang ngeliatin karena kan pertama mobilnya jarang. Udah banyak orang yang pakai. Antik lagi ya? Antik. Gitu. Asik aja. Ya emang sih kalau main mobil tua itu emang enaknya ya begitu teman-teman. Jadi apa ya, artis di jalan gitu loh. Jadi banyak yang ngeliatin. Pasti opa-opa kalian tuh yang umurnya udah di atas 50 tahun pasti mobil ini pernah jadi. Pasti tahu mobil ini. Kayak tadi kakek-kakek aja tahu ya. Pasti tahu mobil ini. Kayak kakek aja tahu mobil ini loh teman-teman. Pasti. Wah, itu Fiat tahun berapa? Gitu. Dan kalau untuk mobil tahun 70-an ya, ini mungkin mobil dulu yang paling nyaman di kelasnya kali ya. Paling nyaman di kelasnya nih. Ini suspensinya empuk. Ini tuh udah dipendekin loh teman-teman. Ini kita kalau ketemu polisi tidur nih, ini harus ngerem, harus ini banget. Harus pelan-pelan banget gitu, tapi bantingannya masih empuk gitu loh, dan kursinya juga ini wah nyaman banget, asik ya, asik banget. Tahun 70 loh teman-teman. Mungkin dulu Fiat itu idolanya kali ya gitu loh, mobil mewah pada zamannya ya. Coba bayangin, di 4 rodanya sudah cakram. Tahun 70 sudah cakram semuanya. Sedangkan kalau Kijang aja dulu ya gimana ya, Kijang masih tromol loh depan belakang 4-4-nya, dan ini udah cakram. Dan ini bisa gue pastiin mobil ini ngerem seada-adanya. Oh iya. Tapi kalau percaya boleh enggak nih Om, gue pernah bawa mobil ini waktu sebelum yang ini ya, yang sebelumnya di Kelapa Gading ada motor motong, gue ngerem, gue ngepot seadanya Om. Ini emang pakem gue teman-teman. Iya. Asli pakem banget. Jadi walaupun tua, remnya tuh wah gigit ya. Salut gue. Asli gue ngepot seadanya. Memang keren. Zaman 70 sudah pakai cakram 4-4. Cakram 4-4 ya, bisa dibayangin nggak? Cakram 4-4 ya. Dan kalau boleh cerita sejarah nih, ini mungkin Adit juga nggak tahu nih ya. Mobil ini itu
pertama kali ditemukan itu di Parung. Nanti fotonya gue kasih di sini teman-teman. Nah, itu dia fotonya. Itu pertama kali di Parung. Di Parung dengan kondisi yang bisa dibilang lumayan bagus. Lumayan bagus. Tapi dempul-dempulannya di bodi itu udah tebal banget ya. Tapi semua garis bodinya itu masih lempeng, masih lurus gitu loh. Itu yang bikin teman gue beli gitu loh. Nah, terus mobil itu dibawa ke bengkel, nyampe bengkel. Nah, kebetulan yang punya sebelumnya ini punya bengkel ya teman-teman, bengkel AC. Nah, mesinnya diturunin, terus bodinya itu diderek ke bengkel cat. Nanti ada fotonya gue kasih di sini. Gitu, ditaruh di bengkel cat, semuanya dikerok sampai ke dalamnya ini. Kalau ada fotonya nanti gue kasih tunjukin deh yang di balik ya. Tapi kayaknya sih nggak ada. Jadi jangan berharap banyak ya teman-teman ya. Oh, ini mobil dibalik? Dibalik. Dibalik. Jadi kambing guling. Iya. Dibalik. Jadi total lah ya. Iya. Dan ini atapnya juga semua platnya diganti. Satu panel. Gitu. Gue baru tahu loh. Baru tahu ya? Ini mobil istilahnya ya ada jadi gue baru tahu. Nah, terus semua spare part mesinnya itu diperbaharui, termasuk seher, ring seher, noken as oli, semuanya udah dibeliin baru. Itu di Rezeki Motor sama si pemilik sebelumnya ini, sebelum Om Wenda ini ya. Iya. Gue nggak tahu deh apa motivasinya itu mobil ini sampai ke tangannya Om Wenda dijual dengan harga kayaknya sih nggak etis ya disebutin ya. Nggak salah ya, segitulah. Pokoknya ya segitulah, seharga Namek. Jadi kalau kalian punya duit seharga Namek, ini dapat mobil. Dapat mobil ini. Tinggal kalian deh yang pilih. Mau kehujanan, iya. Atau mau naik mobil. Iya. Gitu. Tapi syukur alhamdulillah sekarang mobil ini udah jalan, udah sehat banget. Om Wenda itu pecinta Fiat banget loh teman-teman. Sebelum Fiat hijau ini yang 124 ya, dia sebelumnya udah membuat Fiat 124 juga warna merah. Nanti gua kasih fotonya ya. Tapi Om Wenda itu senang bikinnya aja ya, nggak pernah pakai gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jarang dipakai. Lebih gua sih yang banyak pakai Om. Asli deh. Om, gua mau dong jadi ponakan angkatnya. Mungkin itu aja kali ya. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Dah.